Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan komponen kewirausahaan. Komponen kewirausahaan dinilai dari beberapa bagian. Terdapat produksi, atau dalam hal ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang maupun jasa. Ataupun yang selanjutnya adalah mentransformasikan masukan menjadi keluaran dengan pengertian bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah masukan menjadi keluaran berupa barang ataupun jasa. Inilah yang menjadi jenis-jenis ataupun faktor-faktor dalam sebuah produksi, di mana faktor produksi adalah bagaimana ataupun sumber daya dari orang ataupun alam digunakan untuk menjadi sebuah barang ataupun jasa. Dalam hal ini terdapat beberapa bagian dari faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama adalah land atau sumber daya. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan natural resources atau penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah labor. Bagaimana effort ataupun pengusahaan yang dari manusia itu sendiri dapat berkontribusi. Sementara itu terdapat capital, di mana diinkludi atau terdapat di dalamnya machinery, tools ataupun building. Tools di sini ataupun capital di sini mencakup pada beberapa bagian dari instrumen penggunaan produksi. Dalam hal ini, kewirausahaan menjadi hal-hal yang menggabungkan beberapa bagian dari sebuah produksi, baik dalam mengkombinasikan land, labor, capital menjadi hal yang baru. Inilah menjadi referensi dari William Staten tahun 2010 yang menjelaskan bahwa komponen kewirausahaan adalah sebuah sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan dengan cara planning, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang ataupun jasa untuk mencapai kepuasan maupun memenuhi kebutuhan, di mana kepada pembeli yang dimanapun dapat dicapainya potensi pembeli atau calon customer. Inilah yang menjadi komponen-komponen kewirausahaan dalam segi pemasaran, atau dalam hal ini mengutilisasi bagian produksi. Yang pertama adalah customer intensity atau intensitas pelanggan. Kemudian yang kedua adalah leveraging resources atau penggunaan mengutilisasi sumber daya yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkalkulasikan pengambilan keputusan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan untuk berwirausaha diperlukan inovasi. Inovasi di sini adalah inovasi yang sustain, yang keberlanjutan. Artinya dalam setiap periode waktu terdapat inovasi-inovasi yang memang diperlukan dalam industri ataupun barang dan jasa. Selain itu, terdapat environmental proactiveness. Dan untuk poin selanjutnya adalah bagaimana pengembangan perencanaan ataupun strategi yang cukup fleksibel. Di sini pun saya mengambil referensi dari Subagio tahun 2020. Ini pun dilihat di sini adalah komponen kewirausahaan lainnya. Dalam hal ini adalah dalam bidang penjualan. Komponen kewirausahaan di sini menjelaskan bahwa perencanaan, pengarahan, pengawasan ataupun personal selling termasuk di dalamnya adalah penarikan, pemilihan, perlengkapan, hingga motivasi sebagai sebuah tugas yang diberikan kepada para tenaga penjualan atau bisa dibilang sebagai tim selling di perusahaan tersebut. Inilah yang menjadi ilustrasi bahwa dalam penggunaan produksi dalam kewirausahaan diperlukan dua tahapan, yaitu ada targeting dan execution dan juga analisis. Di mana targeting di sini adalah melihat
pada hal-hal yang memang dinilai menjadi potensi. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu engaging the prospect, atau melihat prospek-prospek yang dinilai cukup potensial di dalamnya. Kemudian untuk stage yang ketiga adalah making the match. Dalam mencapai prospek tersebut, maka diperlukan match atau memenuhi kebutuhan. Kebutuhan mana? Di sini adalah kebutuhan pasar ataupun kebutuhan yang memang diperlukan oleh perusahaan. Dan untuk mencapai stage yang keempat adalah doing the deals, closing. Maksudnya tercapailah target penjualan yang memang diperlukan karena telah mencapai segmentasi pasar yang memang match ataupun pas dalam mencapai perusahaan goals. Dan yang terakhir adalah begin sales learning curve, atau bagaimana caranya penjualan di sini dapat mencapai ataupun dianalisis sedemikian rupa untuk mencapai target selanjutnya. Inilah untuk komponen kewirausahaan lainnya, di mana R&D atau Research and Development. Research and Development adalah pengembangan inovasi. Inovasi sebagaimana diperlukan karena misalnya perusahaan didapati sebuah permasalahan. Misalnya tidak mencapai target pasar yang dikehendaki. Dia membuat inovasi yang dimana research and development diperlukan dalam setiap divisi di perusahaan. Secara definisi, research and development adalah ongoing effort to develop or improve products and services often undertaken by the team of highly skilled scientist and engineer. Jadi secara tim atau secara komponen divisi di dalam tim tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidang produksi. Oleh karena itu, perlu menjadi pertanyaan sudah sampai mana bisnis kita sendiri ataupun bisnis dari hadirin sekalian. Terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.